Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial tugas ke-6 saya yang merupakan lanjutan dari tutorial tugas ke-5. Di mana tutorial tugas 5 kemarin sudah sampai di autentikasi dan hak akses. Jadi tutorial tugas ke-6 ini sangat bergantung sekali kepada tutorial tugas ke-5. Jadi tutorial tugas ke-5-nya saya sudah selesaikan kemarin. Di tutorial tugas ke-6 ini saya akan membuat display data, mempelajari insert, update, delete, dan insersi. Ya, jadi kita akan mulai bertahap, mulai dari insert dulu. Nanti kita akan isi semuanya yang fitur-fitur yang di sini, mulai dari data master, yaitu data admin, data dokter, data perawat, data cleaning, data poli, data praktek. Terus di laporan tidak usah, nanti laporan dibikin pakai PDF. Pendaftarannya juga pasien dan jadwal praktek. Di sini kita akan insert kasih fungsi insert juga dan display datanya. Ya, sekarang kita akan membuat display datanya. Kita mulai dari data admin. Sebelumnya kita buat dulu record serifnya. Ini memang ada record serif, tapi ini buat akunnya. Di sini kita akan membuat record seri baru. Di sini kita data rs data admin, admin. Terus di sortingnya kita berdasarkan nama, ascending, kita tes. Nah, baru ada satu, klik OK. Nah, record serinya sudah jadi. Ya, kita mulai membuat display datanya. Insert data objects, dynamic data, dynamic table. Semua kita data admin. Ya, kita lanjut. Ya, kita pilih all, jadi adminnya ditampilkan semua. Nanti kita klik OK. Nah, ini dia sudah jadi. Kita coba save, kita jalankan. Agak lambat sedikit. Nah, ini sudah jadi. Ya, kita lanjutkan buat display untuk data dokter. Pertama kita harus membuat record setnya dulu. Untuk data dokter ini kita di sini rs data dokter. Kita pilih berdasarkan dokter ini, kita menampilkan nama. Ya, kita lanjut, kita tes. Ya, datanya baru ada satu, klik OK. Terus betul dapatkan hasil yang berdasarkan nama, klik OK. Nah, hasilnya sudah jadi. Data dokter. Nah, kita lanjut, kita buat insert data objek, dynamic data, dynamic table. Jadi di sini kita akan dokternya terlalu banyak juga. Pilih OK. Begitu juga Ctrl C. Ctrl C. Kita coba run.
pilih data dokter. Maaf, agak ini dia terlalu panjang, nanti saya kasih kecil lagi. Terus selanjutnya kita akan membuat display data untuk perawat. Kita buat record setnya dulu. RS data perawat. Ini perawat seperti berdasarkan nama, asking di tes. Oke. Oke. Kita di sini perawat lagi. Di sini belum diisi, kita buat display datanya di sini. Kita pilih insert data objek, dinamik data, dinamik tabel. Kita pilih perawat. Oke. Lama. Ini sudah jadi display data untuk perawatnya. Kita save, kita coba cek. Agak lama sedikit. Perawat ini nanti saya perbaiki sampai tingkatannya sudah jadi. Terus setelah perawat, klinik, poli, praktek. Sekarang akan saya buat klinik. Sebelum kita buat record seri baru, ini kita RS data klinik, kita sebut berdasarkan klinik, kita koneksi berdasarkan klinik, kita sort berdasarkan nama, asking tes, datanya baru satu. Oke. Oke. Kita Ctrl F. Kita di sini kasih klinik dari di bawahnya. Agak bola laptopnya. Lagi. Kita coba berhenti dulu. Nah, sekarang di kliniknya kita buat display datanya. Insert data objek, dinamik data, dinamik tabel. Kita data klinik, kita al. Oke. Kita coba lihat data masternya. Ini kliniknya sudah jadi. Sekarang kita lanjutkan lagi ke data apa lagi? Data poli dan data praktek. Kita kembali ke Dreamweaver, kita buat record setnya dulu untuk data poli. Data poli RS data
standing tes. Oke. Ctrl F, data poli. Nah, ini kita buat displaynya dulu. Ctrl save dulu, makanya tadi tidak muncul karena belum Ctrl save. Kita save, kita data objek, dinamik data, dinamik tabel, kita pilih poli di sini al, kita oke saja. Nah, Ctrl save, kita kembali, lihat di data master, poli jadi. Sekarang kita lihat kembali lagi, kita buat untuk data praktek, rekor serinya dulu. ES data praktek, kita tabelnya sesuai dengan praktek. Kita ID praktek, tes. Oke. Ctrl F, data praktek. Coba cari data praktek ini, kita buat display datanya, kita Ctrl save, kita coba insert untuk buat display datanya, dinamik data, dinamik tabel, data praktek. Salah. Kita pilih save all record, data praktek, kita pilih oke. Kita isi ini, kita Ctrl save, kita lihat jadi. Kita dulu sebentar. Jadi kita akan membuat, kita buat lagi display ini pendaftaran penduduk pasien dan jadwal praktek. Di pendaftaran pasien ini tidak ada displaynya, ini pendaftaran pasien ini tidak mendisplay ini pasien yang ada di daerah, misalnya di Kupang ini. Dia hanya mendisplay dirinya sendiri, pasien itu sendiri. Jadi pendaftaran pasien ini tidak ada displaynya, tapi mungkin dia display hanya data pribadinya dia sendiri yang dia display. Ya, begitu juga dengan jadwal praktek. Jadwal praktek ini tidak ada displaynya, dia ada display tapi hanya untuk dirinya sendiri, untuk admin, untuk dokter, pasien, perawat. Jadi pertama kita membuat rekor serinya. Oke. Kita kembali. Oke. ES data jadwal praktek. Kita praktek di sini.
Kita loginnya pakai apa? Kita buat ulang record setnya. ls data jadwal praktek. Jadi kita di sini sesuaikan dengan praktek. Di sini kita sesuaikan dengan loginnya. Nanti tadi kita pakai di indeks admin ini kita pakai email. Kita pakai email. Aduh, saya lupa copy. Kita di sini session variabel, di sini underscore username admin. Jadi text, jadi kita langsung pilih oke saja. Oke, kita Ctrl C, kita Ctrl F, data praktek. Jadwal praktek maksudnya. Jadwal praktek. Jadwal praktek kita pilih insert data objek, bilang data tabel, data jadwal praktek on. Oke, proses. Jadi kita kembali, kita tambahkan di sini lagi. Oke. Praktek. Di sini email session, kita isi dulu, kita pergi ke atas, oke. Kita
ininya record set is data jadwal praktek. Nah, tadi saya login pakai email. Oke, tes. Kita langsung oke. Praktek ini insert data object, dynamic data tabel, praktek all or ini tadi saya belum save dulu. Insert data object, dynamic data tabel, praktek all, oke. Ctrl save. Begitu juga di pasien. Di pasien ini kita tambahkan dulu dia punya database. Soalnya tadi saya login pakai nomor HP. Satuan. Bawa email. Aduh, habis. Coba saya lihat di pasien dulu. Nomor HP ini pakai tipe data apa? Telepon, teks. Jadi kembali ke praktek. Kita struktur. Di bawah email kita go. Kita telepon, kita pakai teks. Langsung share. Jadi saya kembali ke Dreamweaver. Kita Ctrl C, buat record set baru. Oke, kembali. Terus kita praktek. Jadwal praktek kita sesuaikan dengan praktek di sini. Pasien ini kita klik.
insert data objek dengan data tabel. Pasien itu ada banyak, kita taruh dulu 20 ya. Oke. Proses dulu. Kita insert di sini, insert data objek dinamik data tabel praktek. Ini record. Oke. Proses. Begitu juga dengan perawat, kita tambahkan record setnya data jadwal praktek. Kita taruh praktek di sini. File, oh sorry, Ctrl C, Ctrl E, nah di sini. Oke, record set. Beres data jadwal praktek. File ini. Oke, selanjutnya kita ini session variable. Jadi oke, langsung kita Ctrl F, praktek. Oke, terus kita insert data objek dengan data tabel praktek. Oke. Kita akan mendesain tabelnya. Aduh, agak hang. Kita klik tabel, cari tabel. Ini tabel ini. Tabel ini. Kita coba cari. Kita pilih yang ini. Kita kasih
seperti biasa kita tambahkan ini, kita copy, maaf, letak agak yang sedikit, Ctrl C, sekarang kita copy di sini di filter yang sudah kita cari tadi. Nah, Ctrl V di sini. Di sini kita memang dulu kita di sini taruh cara dengan cari pakai bahasa Indonesia agar kita mengerti, karena saya kurang bahasa Inggrisnya kurang. Oke, kita blok mulai dari sini, Ctrl C, kembali ke DW atau Dreamweaver maksudnya. Kita mulai dari beberapa, agak berat sedikit. Kita cari mulai dari atas sini. Tadi kita mulai dari kita blok, hapus. Kita Ctrl V di sini. Ya Allah, apa lagi? Kita bisa Ctrl V. Kita di sini untuk dokter. Dia kan sekarang ini desktop. Kita Ctrl V di sini untuk perawat. Sekarang kita akan membuat fungsi, misalnya di data admin, kalau tidak ada datanya itu dia akan muncul. Maksudnya ini kita akan membuat data, misalnya data yang tidak ada tuh dia tidak akan tampil. Nah, misalnya ini kan data sudah ada toh. Nah, macam kalau data yang di sini kok data praktik dan dia tampilkan, nanti dia akan tulis tidak tampil. Kita mulai dari admin, kita mulai dari input sampai ke tabel, insert, maksudnya insert data object, region not empty. Kita browse ke RS data admin, klik OK.
Selanjutnya di dokter. Selanjutnya kita akan buat di tabel dokter sampai ke tabel. Insert data object region titik 0 dokter. Oke. Selanjutnya kita di tabel perawat. Jadi sampai di sini insert data object region perawat. Oke. Terus selanjutnya ke klinik. Mulai dari input tabel insert data object region jadi klinik tadi Pak. Ini tabel poli. Mulai dari input tabel sampai ke tabel perawatnya insert data object region jadi poli. Oke. Terus ini tabel input praktek insert data object region nanti praktek. Oke. Selanjutnya kita buat di setelah data praktek ini di data dan berpraktek input tab kita insert data object region oke. Jadi saya buat semuanya tunggu sebentar. Langsung kita konflik di atas lagi di sini jadwal praktek di sini juga jadwal praktek. Apa yang error? Coba kita jalankan. Kita bentuk ya. Itu. Kita coba. Apa yang terjadi?
tapi saya belum jadi ini guys. Apa yang terjadi ini? Input kita Ctrl save dulu. Kita coba. Kita harus melakukan apa lagi, tapi terjadi sama sekali. Sekarang kita insert data objects region entity Google praktek. Oke, Ctrl save. Kemudian selanjutnya kita copy ini, Ctrl C ke pasien, kita taruh di sini. Oke. Jadwal praktik juga. Kita Ctrl save dulu. Oke. Ctrl save. Kita copy jobnya ini. Script. Ctrl C. Kita taruh di bawah sini, di atas body. Ctrl V di sini. Kemudian di sini kita copy biasanya di sini. Kita copy dulu ini. Di sini Ctrl C. Kita save dulu. Ctrl C di perawat. Ctrl V. Terus Ctrl save. Kita save dia. Kita kembali lagi di atas. Di atas. Jalan. Ctrl C. Kembali. Kita terus di sini. Ctrl V. Ctrl C. Yang tadi aku sudah kita buat namanya dulu, tabel. Kita insert data object. Salah, maksudnya data object show region nanti. Ctrl C. Selanjutnya di sini kita input. Ya, kita lanjut. Tadi ada gangguan, adik saya panggil saat saya rekam, membuat saya jengkel. Saya maki dia, tapi tidak terlalu maki. Kita insert data object. Apa tadi? Show region entity.
simpan. Kita pilih alert. Maaf, ada gangguan sedikit. Alert, ada loading, soalnya sudah responding. Bisa geser ke bawah. Jadi kita copy yang ini, yang seperti Pak bilang tadi, Ctrl C, kita kembali ke TW, kita kembali ke sini, naik ke atas. Kita copy di mana, di admin dulu ya, di admin. Nah, kita copy di bawah sini, ini penulisnya. Ctrl V di sini, yang kita copy di Bootstrap tadi. Aduh, laptopnya sudah hang. Kita taruh di sini informasi ya, macam yang Pak buat tadi, kita ikut. Kita hapus informasi data belum tersedia. Ctrl C, Ctrl S maksudnya, not responding. Masih loading. Maklum, laptop agak berat, kita harus sabar. Kesabaran adalah kunci dari kesuksesan. Kita taruh di sini adalah danger. Kita save. Kita coba tampilkan di admin. Agak lama. Tadi adminnya not responding. Kita coba refresh. Admin. Apakah ada tulisannya? Belum ada. Belum di refresh, agak lama. Kita tunggu dulu. Ini informasi data belum tersedia. Nanti kita copy ke semuanya.
semuanya, semua tabel-tabel di akhir-akhir tabel. Kita copy, Adobe mulai not responding. Kerja kembali. Oke, kita mulai dari sini, Ctrl C, kita turun, masukkan di sini di data dokter. Oke, kita masukkan lagi di perawat. Ctrl V, terus kita masukkan lagi di klinik. Ctrl V, terus kita masukkan lagi di data poli. Ctrl V, terus kita masukkan lagi di data praktek. Ctrl V, terus kita masukkan di data jadwal praktek dokter. Ctrl V, Ctrl C. Simpan, kita pergi ke indeks dokter, indeks pasien, dan indeks perawat. Jadi kita akan copy lagi di situ. Kita akan copy lagi di sini. Masing-masing satu. Kita akan copy di sini lagi. Ctrl V. Oke. Kita copy lagi di sini. Ctrl V. Kita save. Kita save. Kita coba refresh. Kita coba cek jadi atau tidak. Kita lihat dokter. Tabel jangka panjang, soalnya sambil edit. Ini informasi data belum tersedia. Kandang, perawat, ini juga tutup. Ini selanjutnya kita akan buat ini, informasi ini akan tampil jika datanya kosong, tapi kita akan buat di data yang masih kosong. Contohnya saya punya data yang kosong ini, data apa? Nah, data praktek. Oke, ini klinik ini jadwal praktek. Macam ini toh. Tutup. Macam gini buatnya. Kita di jadwal praktik ini kita insert data objek, region, angka responding. Kita pilih jadwal praktek. Oke. Ctrl C.
kita kembali ke atas, mulai dari admin, nah, insert data objects solution, nanti kita pakai data admin. Oke. Selanjutnya ke bawah, data dokter. Kita akan buat insert data object solution, kita data dokter. Oke. Selanjutnya untuk perawat, blok, insert data object solution, perawat. Oke. Selanjutnya klinik, insert data object solution, ini klinik. Terus selanjutnya poli, insert data object solution, ini terus poli. Oke. Terus selanjutnya di praktek, mulai dari di insert data object solution, records, terus praktek. Begitu juga kita save dulu. Kita selanjutnya akan membuat di indeks dokter. Indeks dokter ini untuk jadwal prakteknya. Insert data objects solution, jadwal praktek. Oke. Begitu juga Ctrl C, begitu juga di pasien. Insert data object solution, si praktek. Oke. Ctrl C. Selanjutnya di perawat, insert data object solution, nanti. Oke. Ctrl C. Jadi kita coba lihat. Ini tadinya di atas ini ada informasinya tadi. Nah, sekarang sudah hilang. Sekarang coba kita lihat di dokter punya. Dokter jadwal prakteknya informasi belum tersedia. Jadi saya berhasil. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Pilih di sini. Aduh, agak hang sedikit. Kita pilih yang ini. Kita copy saja.
habis dulu. Kita ambil dari sini. Aduh, kenapa nih agak lama sedikit ya, malu. Semuanya harus butuh kesabaran karena orang yang turun dari langit itu tidak langsung bisa ini menjadi seorang programmer. Dia itu harus belajar secara bertahap melalui proses yang berat. Macam saya ini, laptop hang kayak gini nih. Jadi kesabaran itu harus diadakan dalam pemikiran kita, tekad kita nih. Jadi kalau membuat program kayak gini kita harus butuh kesabaran. Tidak ada orang yang turun dari langit langsung bisa programmer. Macam pemrograman web, semuanya butuh proses, butuh perjalanan yang panjang. Jadi tidak ada orang yang langsung bisa. Macam saya ini kalau laptop sudah hang begini ini harus sabar memang. Kita harus membulatkan rasa sabar di tekad-tekad hati-hati kita juga nih. Kita Ctrl C. Ya, laptopnya masih hang. Coba paste di sini. Nah, jadi Ctrl save. Kita coba lihat di admin. Aduh. Aduh, laptopnya. Ya, kita coba run. Allah, jangan sampai. Ya, kita kembali ke sini. Kita copy, kita taruh di semuanya. Baik di admin, di dokter, kita taruh di sini. Ctrl di sini. Kita Ctrl V di sini. Ctrl V di sini. Ctrl V di sini. Ctrl V di sini. Dan di sini. Oke. Begitu juga di index dokternya juga. Maaf, laptop ada mengalami hal-hal yang buruk. Aduh.
Ini nih yang membuat Sani jengkel, tapi harus sabar. Kita langsung pergi ke inbox dokter. Kita Ctrl V, Ctrl S. Oke. Kasihan lagi. Ctrl S, Ctrl S. Ctrl S. Coba kita lihat. Kita hanya bisa melihat di fitur yang tidak ada datanya, karena dia akan muncul di situ. Kalau fitur yang sudah ada datanya, macam data admin, data dokter kayak gini, dia tidak ada munculnya. Kita lihat di data dokter dulu, karena di sini data di dokter sini belum dikasih masuk, berarti dia informasi data tidak ada tadi ada di sini. Nah, informasi data belum tersedia. Kita coba. Jadi sekarang kita akan membuat fungsi ubah dan hapus. Ubah dan hapus. Kita kasih masuk di data admin dulu. Data admin ada di atas sini. Ini dia data adminnya. Tunggu dulu sebentar. Kita copy, kasih masuk di sini. Kita Ctrl V di sini. Tunggu sebentar, dia agak lambat. Ctrl C. Kita coba jalankan. Laptopnya agak lama. Coba run. Jadi agak lama. Kita coba tombol ikonnya, kita lihat, kita refresh. Minta ikonnya, tapi ikonnya belum ada. Maksudnya harus terhubung ke internet, tapi internetnya di sini agak lemot. Kita pindahkan ke bawah ke tabel yang lainnya. Ctrl C, Ctrl V, terus
terus dari titik ini sampai ini, Ctrl C, kita kasih masuk di sini, Ctrl V. Jadi harap tunggu dulu sebentar. Kita lanjutkan lagi ke bawah, Ctrl V di sini. Oh, TD-nya belum ada di sini. Caranya di sini TD ada. Jadi itu wajib masuk, karena kalau sudah ada itu sudah terjadi. Ctrl C. Oh, saya belum kasih turun yang ini. Kita coba Ctrl C. Kasih masuk di sini. Ctrl V di sini. Kita turun ke bawah. Oke. Sini. Kasih masuk. Terus kita copy ke turun lagi. Kita enter pada. Aduh, di mana tadi? Oh, di sini. Hampir lupa. Lalu kita Ctrl C mulai dari sini. Kita Ctrl C. Di mana tadi? Ini. Sekarang di poly. Ctrl C di sini. Terus kita Ctrl C. Oke. Di mana tadi? Tadi di poly toh. Nah, sekarang di sini. Ctrl V di sini. Ctrl C. Poly terus praktek. Ctrl V. Ctrl C. Praktek. Terus taruh di sini. Kita Ctrl C. Taruh di sini. Aduh, laptop sudah mulai agak-agak berat. Menjaga praktek. Kita ambil mulai dari atas lagi. Yang dari titik ini, Ctrl C. Kita mulai dari, kita maksudnya copy di sini, Ctrl V. Kita coba save. Lama. Kita di sini. Kita coba run. Kita tutup dulu ini. Masih saja responding. Aduh, jangan sampai ini.
dulu. Terus selanjutnya kita tambah ke indeks dokter, pasien, dan perawat. Kita copy di mana tadi? Copy model sini. Ctrl C. Kita pergi ke indeks dokter. Kita Ctrl V di sini. Terus kita kembali. Kita ambil lagi yang ini. Ctrl C. Kita Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Simpan. Kita kembali. Ambil yang ini. Ctrl C. Ctrl C. Save. Ambil sini. Ctrl C. Kita turun ke bawah. Oke. Agak berat sedikit. Turun ke bawah. Ctrl V. Kita rapikan sedikit. Ctrl S maksudnya. Pendaftaran. Kenapa dia sudah muncul? Karena datanya belum dimasukkan, makanya dia tidak muncul. Dia cuma muncul di data yang sudah dimasukkan. Ikon-ikon yang tadi ubah dan hapus tuh, itu dia tidak akan muncul di data yang belum ditambahkan, kecuali data yang sudah ditambahkan seperti admin ini. Nah, ikonnya. Kenapa dia ini masih tidak ikonnya tidak berbentuk yang kita kasih masuk tadi? Karena belum tersambung ke internet. Tadi dia jadi, tapi saya punya internet ini agak lolas gitu. Ya, jadi kita akan membuat satu tombol untuk menambah data baru. Tapi saya buat ini hanya di admin, karena admin yang mengakses semuanya untuk mengatur semua data-data yang ada di web ini. Jadi kita mulai dari atas. Admin. Admin. Kita mulai dari admin, yaitu di bawah modal footer ini. Di bawah modal footer kita tulis data baru insert
Dulu pop up bentar. Berlink. Copy. Agak berat sedikit laptopnya. Di sini saya hanya membuat di akun saja karena ini yang belum semua akses di laptop ini. Karena saya tidak mau disewa, saya hanya misalkan untuk yang saja. Kita kasih tanda pagar. Oke. Terus kita tambahkan kelas aduh, kelas sama dengan 2 btn btn di btn sleep btn info. Kedua, jadi selanjutnya kita akan menambahkan ikonnya. Kita kontrol dari sini, kita pakai 14 saja, kita save, kita coba lihat di admin. Refresh dulu. Kayaknya agak lemot sedikit. Ini dia data barunya. Ikonnya belum ada karena gangguan dari jaringan. Mohon maaf. Nanti kalau jaringannya sudah membaik, dia akan membaik. Ini cara memasukkan ikonnya ini sesuai dengan tutorial yang Pak dosen berikan. Tapi Bapak bilang tadi dia harus akses ke jaringan dulu baru dia ikonnya muncul. Tapi saya punya jaringan agak hang sedikit. Kita tutup, kita kembali untuk copy ke yang lainnya. Kita Ctrl C, kasih masuk ke apa nih, data dokter nih, kita kasih masuk di bawah footernya ini. Ctrl V di sini. Terus selanjutnya kita kasih masuk lagi, Ctrl V. Selanjutnya kita kasih masuk lagi di klinik, Ctrl V. Terus kita kasih masuk lagi di data poli, Ctrl V. Kita bawa lagi, ini data praktek, terus di
bawah data praktek kita tambah lagi untuk di sini kita tambahkan di bawah jam praktek bisa diupdate hanya admin. Cuman saya tambahkan ini di admin saja karena admin yang mengakses semuanya fitur-fitur di website ini. Ctrl save, coba jalankan. Jadi dokter sepanjang ada dikasih perbaiki sudah ada. Tutup, kita ke data perawat. Oke, klinik. Oke, poli. Oke, praktek. Oke, ya, semuanya sudah saya tambahkan untuk fungsi insert, update, dan insert, update, delete, dan searching dan display datanya. Untuk menambahkan tabel-tabel semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.